Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang ini merupakan kajian tematik ya, yang kita mulai dengan tema hubungan sehidup sesurga. Masya Allah, ini lintas alam nih, hubungan sehidup sesurga. Jadi gimana kita menjalin hubungan ya? Kan ini kata yang umum, menjalin hubungan itu persaudaraan, persahabatan, dan bahkan mungkin sampai masalah pernikahan, itu kan hubungan juga. Nah, gimana agar hubungan tersebut bisa kuat sehidup selama kita hidup, bahkan juga sampai mudah-mudahan tatkala kita masuk ke surga masih tetap berhubungan dengan orang yang sedang kita ikat dengan tali ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10 berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya hanya saja orang-orang yang beriman itu ikhwah, saling bersaudara. Gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti bersaudara, harusnya seperti itu. Ini kaidahnya, semakin beriman semakin rekatlah persaudaraan mereka, harusnya seperti itu. Nah, itu ayat pertama yang merupakan dalil kita tentang adanya hubungan ukhuwah di sini ya, ukhuwah, hubungan persaudaraan yang didasari dengan keimanan. Kemudian teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada dua hal, tiga ya, salasun itu tiga. Ada tiga hal yang mana apabila tiga hal tersebut ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman, lezatnya iman, itu betapa iman itu enak kalau ada dalam diri kita. Makanya orang-orang yang tidak beriman itu hidupnya gak enak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ada tiga hal yang mana kalau tiga hal tersebut ada dalam diri seseorang, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Berarti ada juga orang yang dia itu mengatakan bahwa dirinya beriman, tapi belum terlalu merasakan lezatnya iman. Nah, maka Rasulullah di sini menyebutkan tiga hal. Ada hal-hal yang lain selain dari tiga. Cuman di sini Rasulullah melihat orang-orang yang sedang diajak bicara. Maka ketika itu beliau mengatakan ada tiga nih dulu nih. Dengarkan dulu, ada tiga hal. Kalau kita terjemah bebaskan, bahwa dengan tiga hal ini kalau ada dalam diri seseorang akan dia rasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya selain dari Allah dan Rasulnya. Atau terjemah lainnya, apabila Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada segalanya, daripada selain dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ada dalam diri seseorang sifat tersebut, maka akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasa lezat menghadapi kehidupan ini.
Bahkan apabila raga dia disiksa atau mengalami derita yang menurut orang lain menderita, mengalami penyakit, mohon maaf ya contohnya gitu ya, hal-hal yang menurut orang awam dia itu menderita. Tapi apabila di dalam hatinya ada keimanan dan dia merasakan lezatnya iman, maka penderitaan itu enggak dia rasakan. Ya, enggak akan dia rasakan. Maka jangan heran apabila kita melihat ada orang-orang yang kuat imannya, mereka misalkan diseru untuk menginfakkan hartanya dalam perjuangan di jalan Allah, maka dia enggak ketakutan, enggak merasa menderita dengan berkurangnya harta. Karena kebanyakan orang ketika hartanya berkurang, itu kan ada sesuatu yang menyakitkan. Maksudnya ya hatinya enggak rela, itu kan termasuk penderitaan, tapi dengan kadar yang berbeda begitu. Tapi orang yang beriman justru merasakan kenikmatan ketika berinfak, atau ketika memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perjuangan agama, atau ketika dia beribadah menurut orang lain dia menderita padahal dia merasakan kenikmatan. Contoh orang yang berpuasa sedang saum karena Allah, dia merasakan nikmatnya saum itu ketika menahan diri karena Allah. Gitu ya. Ada orang seperti itu karena iman. Yang ini adalah iman, perkara iman. Bahkan ada juga orang yang menyerahkan nyawanya, ya, menyerahkan nyawanya untuk perjuangan di jalan Allah sebagai syahid. Orang lain kan melihatnya ini menderita mati nih, tapi orang yang merasakannya sebagai orang yang beriman, ini adalah sesuatu yang lezat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku ingin ketika bertempur jihad fisabilillah aku terbunuh, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh kembali, sampai 3 kali Rasul mengulang seperti itu. Aku kalau tidak memberatkan umatku ya seperti itu, pengennya seperti itu, meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Kenapa? Yang namanya meninggal kan orang image-nya kan menyakitkan gitu ya. Meninggal menyakitkan dalam artian dia meninggalkan dunia ini, kehidupan dunia ini. Orang secara umum akan mengatakan meninggal, sedih, nangis dia kan, yang ditinggalkan. Bagi orang yang beriman justru itu sesuatu yang diharapkan. Nah, beda sudut pandang orang yang beriman itu. Nah, oleh karena itu, kapan merasakan manisnya iman? Tadi dikatakan yang pertama, tatkala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada apapun juga. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, hal yang kedua, tadi baru satu ya, yang kedua betul. An yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Jadi tatkala seseorang mencintai orang lain lillah, karena Allah. Masya Allah. Jadi ketika seseorang mencintai orang lain dan cintanya itu karena Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian hal yang ketiga adalah, kita bacakan dulu 3 poin ini agar tidak terlewat nanti ya. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhatha finnar. Jadi tatkala seseorang itu membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api. Kita semua kan sangat nggak mau ya kalau dilemparkan ke dalam api. Ya mengerikan gitu ya, terbakar itu siksaan yang paling menyakitkan, di antaranya dengan dibakar. Makanya di neraka itu kan dibakar. Siksaan orang-orang yang layak untuk disiksa itu dibakar. Nah, seandainya seseorang itu membenci, terjerumus kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api, maka ketika itulah dia akan merasakan nikmatnya iman. Ya, dia akan merasakan nikmatnya iman. Jadi intinya nggak mau melakukan kekafiran lah. Itu kebalikan dari tauhid kan, di antaranya kekufuran. Maka sebaliknya ketika seseorang itu sangat cinta terhadap tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, maka dia akan merasakan kenikmatan iman. Maka orang-orang yang bertauhid itu kan dia benci kekufuran. Mau gimana enggak benci, sementara kan tauhid itu kebalikannya adalah kekufuran, selalu dibahas. Tauhid, kufur. Ketika berbicara tentang kekufuran, pasti dia juga membahas tauhid gitu kan, selalu ada di sana. Bagaikan 2 mata uang, kalau ada satu ya pasti ada yang selainnya gitu ya pembahasannya.
Maka apabila orang membenci kekufuran, dia sebaliknya mencintai tauhid, maka ketika itu dia akan merasakan nikmatnya keimanan. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ini hadis ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga ada faidah penting terkait dengan tauhid, bahwasanya setiap kali orang memahami tauhid, dia akan semakin benci pada kekufuran, dan juga dia akan semakin merasakan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan. Tadi kan di awal udah dikatakan bahwasanya orang tuh kalau semakin imannya benar, terutama memiliki ketiga hal yang sedang kita bahas ini, maka dia akan semakin manis merasakan keimanan. Maka apapun yang Allah perintahkan akan dia tegakkan. Dan ini juga kenapa Rasulullah dahulu dakwahnya menggencarkan tauhid kepada para sahabat ya. Di awalnya fase dakwah awal sangat gencar sekali tauhid, bahkan sampai tidak ada penjelasan tentang syariat halal dan haram secara mendetail. Secara umum ada gitu ya, tapi mendetail tuh nggak ada. Fokusnya pengembangan keimanan. Bagaimana agar para sahabat kalau sudah imannya kuat, tauhid kita bahasakan juga kadang dengan tauhid, maka dia siap untuk menerima larangan-larangan yang lain. Jangan minum khamr, jangan berzina, lakukan sholat 5 waktu sehari wajib. Kemudian nanti selanjutnya ada kewajiban berjuang jihad fisabilillah dengan harta, dengan diri dan seterusnya. Nah itu tahapannya nanti. Bahkan zakat yang kita kenal itu, zakat mal, zakat dan seterusnya, itu diwajibkannya di abad kedua Hijriyah. Ketika Rasulullah 2 tahun setelah hijrah baru ada kewajiban. Demikian juga jihad fisabilillah. Jadi sebelumnya selama di fase Mekah dan kemudian hijrah itu kan sekitar 13 tahun. Ditambah 2 tahun. Kan 2 tahun setelah hijrah, maksudnya setelah hijrah kan. Berarti tambah 13, tambah 2, sekitar 15 tahun Rasulullah fokus akidah. Kalau sholat 5 waktu ada di masa 10 kenabian. Intinya teman-teman sekalian, Rasulullah menguatkan dulu keimanan, tauhidnya para sahabat. Ya, maka dari itu tadi kita kembali lagi ke dalam tema, lebih spesifik lagi tema yang sedang kita bahas tentang hubungan agar bisa sehidup dan sesurga itu, dan di antara adalah dengan mencintai seseorang karena Allah, mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini pun merupakan sebab-sebab akan menjadi manisnya keimanan kita. Teman-teman sekalian, tadi kita baru menyebutkan tentang faidah mencintai karena Allah ya. Ini belum kita kaitkan dengan hubungan sehidup sesurga. Maksudnya adalah bahwa hubungan sehidup sesurga itu adalah tatkala hubungan kita karena Allah, dan juga hubungan karena Allah ini faidahnya, manfaatnya adalah agar kita merasakan manisnya iman. Adapun dalil atau bukti dari Al-Quran tentang masalah sehidup dan sesurga ini adalah firman Allah Ta'ala, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwasanya akhilla itu dari khullah asalnya. Jadi orang-orang yang memiliki khullah satu sama lain atau kecintaan. Karena kan dalam bahasa Arab itu kadang ada al-hub atau mahabbah, itu cinta artinya. Tapi kalau akhilla, orang-orang yang saling mencintai, dari khullah, kata khullah artinya kecintaan yang sangat cinta. Jadi ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan teman gitu ya, dengan keluarga atau dengan istrinya atau dengan suaminya, itu betul-betul sangat cinta, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan al-akhillau yauma idzin, orang yang saling sangat mencintai itu nanti di hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling menjadi musuh, saling memusuhi gitu ya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Mungkin antum pernah melihat suami istri kadangnya, yang biasa kita lihat itu suami istri itu suatu pasangan yang mereka itu seolah sangat akrab gitu. Mungkin antum melihat sinetron, bagi yang sering sinetron atau film Dracula, apa Korea itu? Drakor. Maksudnya kan mereka orang non muslim ya, orang kafir. Tapi seolah-olah pasangan yang setia gitu kan. Biasa kayak gitu, setia. Bahkan misalkan ketika ada orang tua, dia orang kafir,
masih setia suami istri gitu ya, masih nggak pisah maksudnya gitu ya. Ketahuilah kalau enggak didasari keimanan, bukan orang yang bertakwa, nanti jadi musuh. Kan mengerikan ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan fakta yang terjadi seperti itu. Bahkan seorang kalau ibu dan anak pun ketika dibangun kekeluargaan, kecintaannya itu hanya sebatas cinta ibu dan anak tanpa disertai niat karena Allah, itu jadi musuh. Nantinya akan jadi musuh. Kalau suami istri logikanya seperti ini nih bayangannya. Misalkan suami istri dia bukan orang Islam. Jelas ya kalau bukan orang Islam kan gak masuk surga. Nah meskipun ketika di dunia saling mencintai sampai tua, sampai beruban, sampai matinya dia masih berdua gitu ya. Masih langgeng hubungan suami istrinya. Tapi nanti di akhirat mereka saling menuntut. Istri kan tanggung jawab suami. Nanti dia akan menuntut suaminya, kenapa engkau tidak mengajarkan saya cara beragama yang benar? Nanti gitu. Kenapa enggak kau cari kebenaran dalam agama, mana agama yang benar, sehingga akhirnya menemukan Islam. Sehingga aku pun sebagai istri yang merupakan tanggung jawab engkau ikut juga masuk neraka. Nanti gitu. Ya, akan begitu. Maka suami pun nanti akan membalas. Tentu mereka berdebat ketika itu dengan argumen yang berusaha untuk dikuatkan satu sama lain. Nanti suami akan mengatakan, udah tahu saya sesat, kenapa kamu ikut? Nanti begitu ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi sangat-sangat mengerikan keadaan di akhirat itu berbeda. Yang mana segala macam hubungan itu kalau tidak dibangun di atas ketakwaan, keimanan, itu akan rusak nanti. Mereka akan saling menuntut satu sama lain. Oleh karena itu Allah kecualikan dari orang-orang yang saling mencintai dengan kecintaan yang khullah, dalam bahasa Arab kecintaan yang enggak wajar gitu, enggak biasa, sangat cinta, itu justru akan menjadi musuh. Allah kecualikan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau tadi saya contohkan suami istri kan, berarti kalau suami istri dia itu muslim, ya alhamdulillah keluarga kita semuanya yang ada di sini muslim, maka mudah-mudahan istiqomah sambil meninggal. Kalau mereka dibangun di atas keislaman, keimanan dan ketakwaan, maka ketika itu akan bersatu lagi di akhirat. Ya, jadi akan langgeng ketika mereka saling mencintai di dunia sehidup gitu ya, hubungan sehidup dan sesurga nanti, dan di akhirat pun mudah-mudahan seperti itu ya. Dan maksud mudah-mudahan ini kan harapan, maksudnya adalah ketika suami istri atau kita persahabatan kita sampai meninggal masih dalam keadaan keislaman, nah mudah-mudahan seperti itu istiqomah. Nah nanti kalau seperti itu pasti di akhiratnya akan tetap disatukan. Makanya dalam surat Az-Zukhruf ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kamu ke dalam surga, yakni kamu dan juga pasanganmu akan digembirakan. Enak ya kalau kita misalkan ini masalah azwaj itu emang pasangan gitu ya. Namun tentu maknanya siapapun yang memiliki hubungan di atas ketakwaan akan diseru. Terutama ini pasangan yang memiliki hubungan karena keimanan, maka akan diseru oleh Allah nanti tatkala masuk surga, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga dan juga pasangan kalian. Insyaallah diseru ya. Betapa indah ya ketika kita punya pasangan. Ini udah pada nikah belum? Belum ya? Aduh, enggak apa-apa ya. Biar penyemangat bahwa nanti kalau lo nyari jodoh yang seiman gitu ya. Jadi kita diseru ketika kita masuk surga, insya Allah kalau kita istiqomah, maka bukan cuma kita yang diseru, tapi juga pasangan kita yang selalu membantu kita. Masya Allah di dunia ini luar biasa. Ini yang dimaksud cinta sehidup sesurga. Nah bagi kalian yang belum misalkan belum menikah, kan kecintaannya pasti yang sangat kerasa itu dengan keluarga, gitu kan? Nanti kalau udah menikah, itu ke istri itu kuat cintanya. Makanya banyak orang yang durhaka sama orang tua gara-gara istri. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya. Tapi orang tua harus tetap cintanya harus tetap kita kuatkan, lebih kuatkan, meskipun jangan menyepelekan hak istri gitu ya. Nah, kepada keluarga pun antum bayangkan orang-orang yang kita cintai.
keluarga kita, baik ibu gitu ya. Ini secara umum gitu kan, anak sangat cinta sama ibunya. Kadang ada anak sama ayahnya lebih kuat di sini, tergantung, tapi secara umum pada ibunya lebih cinta. Pada adiknya, kakaknya, uaknya, ya, mbaknya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman, yang mana wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang juga keimanannya itu juga diikuti oleh kerabatnya. Ya, kerabat itu mau anak, adik gitu ya, papa, kakek, nenek. Jadi sama-sama beriman. Nah, orang-orang yang beriman dan juga keluarganya itu beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kelak di akhirat akan kami pertemukan mereka dengan keluarganya itu. Jadi dzurriyyah itu dalam bahasa Arab itu baik anak ataupun orang tua dan nenek, kakek dan nenek moyang itu dipersatukan kembali di akhirat. Jadi hubungan kekeluargaan yang sehidup, ya selama hidup kita menjalin kekeluargaan, silaturahim dan lainnya, itu akan tetap langgeng sampai ke akhirat tatkala dibangun dengan keimanan. Maka bersyukur kita, alhamdulillah di sini kan setahu anak gitu ya, antum kan semuanya muslim orang tuanya. Itu keluarganya muslim. Kalau kita meninggal dalam keadaan masih Islam, insya Allah kita bertemu di sana. Gitu ya, akan dipertemukan. Ya, perjuangan kita adalah tatkala kita istiqomah enggak di sini. Taruhlah misalkan nenek kita atau orang tua kita ya, ada yang sudah meninggal misalkan. Mereka alhamdulillah muslim meninggalnya. Kita muslim enggak nanti. Karena kehidupan di dunia ini penuh cobaan. Bagi seorang yang beriman, orang yang mengaku beriman, itu pasti diuji. Kuat enggak keimanan kita? Maka dengan ujian itulah akan ketahuan siapa yang imannya jujur dengan yang tidak. Maka orang tua kita, kakek nenek kita yang meninggal dalam keadaan Islam ya terlepas dari keislamannya sempurna atau tidak, yang penting ketika dia Islam, insya Allah masuk surga. Insya Allah. Terlepas dari kuat tidaknya, yang jelas muslimah pasti surga. Ya, kalau ada yang kesalahan atau maksiat atau dosa yang harus mereka itu dibalas di akhirat, dibalas dulu tapi akhirnya masuk surga. Atau bisa jadi mereka diampuni dosanya di dunia karena pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan ampunan gitu ya. Intinya mereka muslim, alhamdulillah. Itu prestasi yang luar biasa. Tinggal kita istiqomah enggak? Muslim di atas sunnah, bermanhaj salaf, kuat enggak? Karena ujiannya lebih besar. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Makanya orang-orang soleh itu, orang-orang soleh, padahal dia misalkan ulama ya, ulamanya itu, meskipun mereka ulama, tapi mereka tetap merasa khawatir dalam hidupnya itu, tetap nggak sombong kan, tetap dalam sholatnya mereka menangis, dalam kesendiriannya menangis, minta ampunan, petunjuk dari Allah. Padahal dia ulama, misalkan ya. Dia seorang ulama, tapi seperti karena apa? Belum ada jaminan matinya dalam keadaan iman atau enggak. Betapa ada gitu ya kisah-kisah orang yang diulamakan atau yang diklaim sebagai orang soleh, tapi justru matinya dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang diklaim soleh ya, yang diklaim gitu ya. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan orang yang benar-benar soleh. Tidak mungkin. Jadi orang yang yang benar ikhlas hatinya dalam menempuh agama, dalam menjalankan Islam yang benar, hatinya ikhlas, Allah akan kuatkan insya Allah. Allah akan kuatkan. Jadi orang-orang yang menyimpang itu ya setelahnya tadinya kelihatan orang soleh, itu yang hatinya nggak ikhlas kata para ulama. Maka dari itu kita berusaha belajar keikhlasan dari sekarang. Nah, teman-teman sekalian, ini dalam surat At-Tur ini Allah membahasakan bahwa keimanan ya. Jadi ketika hubungan kekerabatan itu disertai dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan pertemukan nanti dengan kerabatnya itu. Luar biasa ya. Bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai nanti di akhirat kalau kita menyertakan keimanan dalam diri kita. Nah, itu tentang keutamaan atau dalil yang menunjukkan ada ya hubungan sehidup selama kita hidup dan juga dilanjutkan nanti di akhirat. Ada juga tadi di awal saya sempat kisahkan sedikit ya tentang ada hubungannya bagus
menjalin hubungan di dunia dengan sangat bagus gitu, orang lain bisa jadi banyak yang iri gitu ya. Tapi di akhirat jadi musuh, ada yang seperti itu. Makanya kita persiapkan diri ini. Kalau kita antum di sini, masya Allah berjuang bareng, sertakan keimanan, sertakan juga niat karena Allah, ini karena Allah. Kemudian muncul pertanyaan, lantas gimana sih hubungan karena Allah itu kan? Kita sering karena Allah, aku cinta kamu karena Allah gitu. Atau gimana kita bersaudara karena Allah, bersaudara seiman gitu ya. Maksudnya gimana sih? Nah, sekarang kita mulai membahas sedikit tentang yang dimaksud cinta karena Allah, atau kita menjalin hubungan persaudaraan karena Allah itu bagaimana. Ini saya bacakan ya, saya bacakan, sampaikan apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, al-hubbu fillahi an tuhibba min ajlillahi jalla wa ala. Kecintaan karena Allah itu adalah kamu mencintai, ya, kamu mencintai seseorang itu min ajlillah karena Allah, li'annaka ra'aitahu dza taqwan wa imanin fatuhibbu fillah, yakni karena engkau mencintai orang tersebut atas dasar ketakwaan orang yang kamu cintai itu dan atas dasar keimanan orang yang kamu cintai itu. Sehingga dengan sebab adanya ketakwaan dan keimanan yang ada pada orang yang kau cintai, kamu pun mencintai orang itu. Nah, ini agak dimuter ya bahasanya karena saya menerjemahkan ya, sedang menerjemahkan. Kita terjemahkan bebas. Bahwasanya cinta karena Allah itu, cinta antum kepada orang lain, kalau dikatakan karena Allah itu tatkala antum mencintai orang lain karena orang yang antum cintai itu memiliki ketakwaan dan keimanan. Jadi bukan hal yang lain. Emang kebalikan dari kecintaan karena Allah itu apa? Berarti cinta bukan karena Allah. Contohnya apa? Contohnya antum cinta orang lain karena misalkan orang lain ini pernah nolong antum. Nah, ini bukan karena Allah. Atau kalau antara ikhwan akhwat misalkan ya, hubungan suami istri, ketika seseorang mencintai akhwat, laki-laki mencintai perempuan, itu cintanya karena kecantikannya. Ini bukan karena Allah. Meskipun wajar, tapi nggak langgeng nantinya gitu ya. Kan manusia itu cinta, ya kan, laki-laki cinta kan pada yang cantik gitu ya. Itu wajar gitu ya. Seseorang suka tumbuh kecintanya kepada orang lain yang pernah nolong dia, itu wajar. Tapi yang kayak gini nggak akan lama, nggak akan nyampe ke akhirat, dan bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Dia akan langgeng dan akan dikatakan cintanya karena Allah tatkala mencintai orang lain atas dasar keimanan. Atau gini, misalkan ada orang antum belum pernah ketemu, tapi antum dikabari bahwa orang tersebut orang Islam, beriman dan bahkan bermanhaj salaf, ketua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang tersebut seperti itu. Maka antum muncul kecintaan antum kepada orang itu. Aduh, saya berarti suka sama orang itu, cinta sama orang tersebut. Karena dia memiliki keimanan yang bagus. Meskipun antum belum pernah ketemu. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena antum cinta orang tersebut karena keimanannya. Nah, ini karena Allah berarti. Cinta karena Allah. Makanya misalkan antum ya yang muda-muda ini yang belum menikah, misalkan antum dikabari ada akhwat. Kan belum nadhor, belum apa gitu ya, belum menadhor, belum apa, ada yang akhwat yang siap untuk menikah. Kemudian antum nanya, gimana akhwat itu? Oh, alhamdulillah akhwat tersebut bagus, soleh, tukang ngaji gitu ya, tukang ngaji sunnah dan ikut kajian sunnah. Maka antum cinta. Nah, itu karena Allah. Kenapa? Karena antum belum lihat kan akhwat itu gimana, cantik enggaknya gitu. Belum lihat cantik enggaknya, terus juga antum juga belum dari mata turun ke hati, belum gitu ya, belum ketemu sama sekali, baru dikabarin bahwa di sana ada ikhwat yang siap, orang itu. Nah, itu cinta karena Allah. Itu cinta karena Allah. Nah, kalau benar cinta karena Allah, nanti pas ketemu ternyata misalkan orangnya gede, gede, tetap cinta. Nah, itu karena nggak apa-apa, karena itu karena Allah. Nah, wallahu alam. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, saya bacakan lagi sedikit lagi.
Sebaliknya dari cinta karena Allah adalah benci karena Allah. Misalkan wa tubghiduhu fillahi li'annaka ra'aitahu kafiran 'asiyan lillah fatubghiduhu fillah au 'asiyan wa in kana musliman. Nah, kata Syekh bin Baz, ada juga selain cinta karena Allah, ada yang disebut benci karena Allah, dan ini min authaqi ural iman, kata Rasulullah. Di antara sekuat-kuat ikatan keimanan itu, yang menyebabkan ikatan keimanan itu kuat, itu adalah cinta karena Allah. Ini hadisnya tadi nggak dibacakan ya. Ya, ini bahwasanya di antara yang merupakan min authaqi ural iman, sekuat-kuatnya buhul keimanan, yakni sesuatu yang terkuatlah dari keimanan seseorang itu adalah tatkala seseorang itu mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan bahwa benci karena Allah itu adalah tatkala engkau membenci seseorang karena ada kekafiran dari orang tersebut. Ya, bukan karena merugikan kita, tapi karena ada kekafiran dalam orang tersebut atau adanya maksiat dari orang tersebut, maka kita membencinya. Nah, ini benci karena Allah. Meskipun orang tersebut artis yang paling ganteng misalkan, gitu. Artis yang paling tersohor atau paling cantik ya. Tapi karena dia kafir, ya saya benci sama dia. Padahal bagi orang umum, orang awam, dia suka sama artis tersebut karena ganteng ya, kalau perempuan yang sukanya misalkan, atau karena cantik, atau karena kaya, atau karena lucu gitu ya. Orang pada suka sama dia, tapi kita benci dia karena apa? Dia kafir. Nah, ini wajar bagi orang yang beriman. Ini wajar. Maka betapa lemahnya ya keimanan sebagian orang yang justru sering kita jumpai tatkala mereka kok seneng sama orang kafir gara-gara orang tersebut jago dalam berakting misalkan ya karena artis gitu, padahal dia orang kafir. Itu menunjukkan kelemahan iman. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Kau tidak akan temukan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kau tidak akan menemukan orang-orang yang beriman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kau tidak akan menemukan orang yang beriman terhadap Allah dan juga hari kiamat itu memiliki rasa loyalitas atau rasa suka ya, pembelaan terhadap orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sebenarnya orang yang benar-benar beriman itu enggak akan seperti itu. Maka tatkala kita ada orang yang mengaku sebagai muslim, orang beriman, tapi suka sama orang yang menentang Allah, terutama orang kafir, itu kan yang paling menentang Allah, maka ketahuilah keimanannya itu menurun drastis. Meskipun ya kita sebagai ahlus sunnah enggak mengatakan total hilang keimanannya, enggak. Tapi dia melakukan itu karena ketidaktahuan bahwa keimanan itu seharusnya membenci orang kafir, gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, masih alhamdulillah antum di sini yang masih muda-muda ini udah menyadari hal ini. Tinggal kita kembangkan terus keimanan kita dengan terus mempelajari tauhid. Maka di sini teman-teman sekalian, kecintaan kita kepada siapapun atau hubungan kita dengan komunitas kita, misalkan dengan teman kita, hubungan kekerabatan kita dengan keluarga kita, atau mungkin nanti dengan istri-istri antum yang hendak antum nikahi, itu akan abadi apabila didasari dengan keimanan karena Allah, cinta karena Allah dengan maksud yang tadi disebutkan, gitu ya. Makanya dari sekarang nih kehidupan untuk menempuh kehidupan berkeluarga ya antum kan, jadi sekarang ada kisi-kisinya nih, biar agar nanti keluarga antum sakinah mawadah warahmah gitu ya, samawa, itu cari orang yang emang seiman, tuh yang paling penting. Paling bagusnya lagi emang semisi dengan antum gitu ya, semisi hidup manhajnya bagus dan sebagainya. Itu lebih melanggengkan lagi. Karena betapa banyak orang Islam, ikhwan, akhwat, muslim, dua-duanya muslim dan muslimah, tapi kan goncang rumah tangganya. Jadi tergantung kuat tidaknya keimanan, kecintaan yang dibangun di atas keimanan, kuat tidaknya, itu yang menyebabkan kuat tidaknya hubungan kita di dunia ini bahkan sampai di akhirat kelak. Begitu ya. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Jangan terlalu lama ya kalau online ini, karena kan godaannya lebih besar lagi. Yang offline saja gitu ya, banyak godaannya, apalagi yang online. Makanya biasanya saya kalau online ini
paling setengah jam atau 40 menit. Kalau yang sejam itu jarang gitu ya, kecuali kalau pembahasannya penting harus nyambung. Tapi ini saya kira cukup sampai di sini, karena lebih detailnya tentang keimanan, membangun kecintaan keimanan dan sebagainya, itu dibahas di pelajaran tauhid sebenarnya gitu ya. Itu dibahas. Makanya tadi kan ada ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid. Bahkan tadi balik lagi ke tauhid, balik lagi ke akidah gitu ya, kita ngebahasnya karena emang kesanalah ujung-ujungnya. Demi untuk mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat adalah tentang masalah akidah tauhid ini. Baik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada hal yang emang tidak berkenan. Kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan. Ini kan melalui IG, sampaikan melalui DM nanti boleh sekarang. Tapi sekarang nggak ada ya. Nanti kalau ada yang melihat rekaman, misalkan ada yang hal yang perlu sangat mendesak untuk ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya off saya. Apa ya? Di set ya, di set. Off dulu biar keluar dulu lagi. Kan tahu kan?